Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, senang sekali kita bisa bertemu dan berjumpa dalam kasih Tuhan karena berkah pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, harusnya kita semakin hari menggali firman Tuhan, menggali terus-menerus tentang kebenaran di dalam Alkitab. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam seri Jelajah Alkitab pada seri yang ke-357. Nah, firman Tuhan untuk kesempatan kali ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Dengan judul perikop yang di atas dikatakan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 12, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas ini mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Kisah ini ditulis hampir di semua Injil di dalam Alkitab. Nah, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. Peristiwa ini sebenarnya sudah dinubuatkan sebelumnya di dalam kitab Zakaria 9 ayat yang 9. Kita bisa membacanya di sana pada Zakaria ayat 9, pasal 9 ayat 9 dalam perjanjian lama. Nah, Tuhan Yesus sedang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan ditulis di kitab Zakaria itu sendiri. Nah, sedangkan kitab Zakaria itu ditulis itu sekitar 400 tahun sebelum peristiwa tersebut. Artinya sebelum peristiwa Tuhan Yesus menaiki keledai muda itu sudah dinubuatkan 400 tahun sebelumnya yang ditulis dan dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Nah, saat ini terjadi perdebatan di antara orang-orang Yahudi yang pada saat itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Sampai saat ini mereka sedang menunggu Mesias datang. Nah, tetapi saat ini tidak mungkin lagi Mesias masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi keledai muda. Karena apa? Karena semua jalan menuju kota Yerusalem itu sudah menjadi bagus dan itu diperuntukkan untuk kendaraan. Jadi bukan diperuntukkan lagi untuk keledai. Inilah akibatnya ketika orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Padahal sebenarnya Yesus sudah sangat jelas menggenapi semua nubuatan tentang Mesias itu.
Nah, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, terutama orang-orang dari Betania yang sudah menyaksikan mukjizat Tuhan Yesus Kristus terhadap Lazarus yang membangkitkan Lazarus dari kematian, mereka mengiringinya dan berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Nah, orang-orang Farisi dan para imam yang mendengar itu, semakin gusar mereka, semakin takut, mereka semakin terancam kedudukannya. Mereka bukan ikut bersukacita, tetapi justru mereka semakin iri kepada Yesus Kristus. Mereka memikirkan segi kedagingan dan keuntungan materi. Siapapun juga yang datang kepada Tuhan dengan pikiran jasmani, orang tersebut tidak akan menjadi murid Tuhan untuk mendapatkan berkat duniawi yang salah. Nah, hari-hari itu adalah menjelang hari perayaan Paskah. Nah, di hari raya itu laki-laki yang sudah berumur 12 tahun ke atas harus pergi ke Yerusalem. Nah, pada saat itu mereka sudah mulai berangkat ke Yerusalem. Di antaranya ada juga beberapa orang Yunani. Ternyata dari bangsa-bangsa Yahudi ada juga yang percaya kepada Yehova atau Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Tuhan memberikan kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk masuk dalam persekutuan ini. Bangsa Israel bukanlah pewaris tunggal dari janji kedatangan juru selamat. Bangsa Israel sebenarnya adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Diharapkan melalui bangsa Yahudi ini kebenaran bisa disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena pusat peribadatan pada saat itu terdapat di Yerusalem. Dan semua bangsa yang ingin mencari kebenaran itu datang ke Yerusalem pada saat itu. Karena apa? Karena memang bangsa Yahudi adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran pada saat itu. Nah, karena itulah Bait Allah dibuat di pelatarannya yang seharusnya dipakai oleh bangsa-bangsa non-Yahudi untuk menyembah Tuhan. Tetapi ternyata di pelataran itu kalau kita lihat di Injil-Injil yang sebelumnya ditulis oleh Injil Matius, Markus, dan Lukas, pelataran itu justru dipakai oleh orang-orang Farisi untuk diberikan kepada para penjual binatang-binatang dan juga para penukar-penukar uang di pelataran Bait Allah tersebut. Nah, orang-orang Yunani ini ingin bertemu dengan Yesus. Tadi kita baca itu, mereka meminta bantuan kepada Filipus. Tuhan Yesus tidak segera bertemu dengan mereka sebelum Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Maka Yesus datang menggenapkan terlebih dahulu janji Tuhan kepada orang Yahudi. Ketika bangsa Yahudi sudah menolak Yesus, maka Yesus membuka pintu bagi orang-orang non-Yahudi untuk menjadi murid-muridnya. Hal itu jelas terjadi ketika peristiwa turunnya Roh Kudus. Setelah itu kesaksian tentang Yesus tersebar di seluruh bumi. Nah, saksi Kristus bukan lagi orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi pada saat itu sudah menolak Yesus untuk menjadi juru selamat bangsa Yahudi. Nah, kesaksian itu sekarang justru ada di dalam gereja-gereja. Karena apa? Karena gereja-gereja itulah atau jemaat itulah yang saat ini sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, saudara sebagai jemaat Tuhan, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ketika kita sebagai orang Kristen sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, terus kita harus semakin mencari kebenaran di dalam Yesus Kristus, mencari kebenaran di dalam Alkitab, dan harusnya kita semakin belajar dan semakin belajar supaya kebenaran itu bisa menjadi kekuatan di dalam kita ketika kita menyampaikannya kepada orang lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Dan biarlah renungan ini bisa membawa kita semakin memahami sebagai orang-orang percaya bahwa kebenaran selalu ada ketika kita benar-benar ingin mencarinya. Bertemu kembali ke dalam seri yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.